Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena di channel ini, kami menyuguhkan kisah nyata yang membuka mata dan hati kita. Ini adalah kisah cerita seorang istri yang disebut sebagai istri idaman. Tapi yang tidak diketahui siapapun, dia sedang berjuang untuk tetap waras karena ulah suaminya. Setiap orang yang melihat hidupku dari luar selalu berkata hal yang sama. Kamu hidup di mimpiran, punya suami kaya, rumah besar, mobil mewah, apalagi yang kamu cari? Mereka memandangku dengan mata iri, seolah aku duduk di singgasana kebahagiaan yang semua wanita impikan. Di Instagram, fotoku bersama Reza, suamiku, selalu dipenuhi komentar penuh pujian. Pasangan goals banget, semoga langgeng terus ya kak. Bahkan ada yang bilang ingin menukar hidup denganku, tapi tak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa setiap senyumku di foto itu adalah topeng. Aku ingat jelas hari saat kami berfoto di taman belakang rumah. Aku mengenakan gaun putih dengan motif bunga kecil, rambutku ditata rapi oleh asisten pribadi, dan Reza memelukku dari samping seolah kami adalah pasangan paling harmonis. Tapi sebelum foto itu diambil, kami baru saja bertengkar hebat. Ia membentakku karena aku lupa menyiapkan jas favoritnya yang akan dipakai saat meeting pagi. Aku menangis diam-diam di kamar mandi. Bahkan maskara yang kulap malam itu masih terlihat samar di foto. Tapi tetap aku upload karena aku tahu itu satu-satunya cara menjaga ilusi ini tetap hidup. Hidup yang katanya sempurna, tapi sebenarnya penuh luka yang tidak terlihat. Namaku Rania, seorang perempuan biasa yang dulu punya mimpi sederhana, hidup bahagia bersama orang yang kucintai. Aku bukan dari keluarga kaya. Ayahku guru pensiunan, ibuku penjual kue rumahan. Tapi mereka memberiku banyak cinta dan membesarkanku dengan nilai-nilai yang kuat. Saat aku bertemu Reza, semua seperti cerita dongeng. Dia datang dengan senyum yang memikat, kata-kata manis, dan sikap lembut. Reza adalah pria yang sempurna dari luar, mapan, terdidik, punya perusahaan sendiri, dan tahu bagaimana memperlakukan wanita. Setidaknya di awal, aku jatuh cinta dengan cepat. Dia membuatku merasa istimewa. Kamu beda dari wanita lain, Ran. Aku nggak pernah seserius ini sebelumnya, katanya suatu malam setelah mengajakku makan malam mewah di restoran hotel bintang 5. Dia memujiku tanpa henti, bahkan memberiku hadiah-hadiah mahal hanya karena aku senyum padanya. Siapa yang tak akan luluh? Dalam waktu 3 bulan, kami bertunangan. Semua berjalan terlalu cepat, tapi entah kenapa aku merasa seperti sedang berlari mengejar kebahagiaan yang sudah di depan mata. Kami menikah dengan pesta megah, liputan media lokal, dan sanjungan dari banyak orang. Aku ingat memeluk ibuku sebelum naik ke pelaminan, dan beliau berbisik, jaga diri baik-baik ya nak, orang kaya kadang dunianya beda. Saat itu aku hanya tertawa kecil, tak tahu bahwa nasihat itu akan menjadi kenyataan paling pahit. Hari-hari pertama pernikahan kami terasa seperti mimpi. Reza membawaku bulan madu ke Swiss, menginap di resort tepi danau, menyuapiku fondue, sambil berkata, betapa beruntungnya dia mendapatku. Tapi semua itu hanya berlangsung singkat. Sepulang dari bulan madu, kami kembali ke rumah besar yang ia bangun di pinggiran kota elit. Disitulah segalanya mulai berubah. Aku ingat suatu pagi, aku ingin pergi ke salon bersama sahabatku, Dinda. Saat aku meminta izin, Reza hanya menatapku datar. Untuk apa ke salon? Rambutmu udah bagus kok. Lagi pula kamu istri orang, nggak usah keluyuran kayak cewek-cewek itu, katanya tanpa menatapku. Aku tersentak. Itu kali pertama aku mendengar nada suara yang berbeda darinya, dingin dan penuh kontrol. Aku mencoba tertawa, mengira dia hanya bercanda, tapi dia tak tertawa. Hari-hari berikutnya, larangan demi larangan mulai muncul. Tidak boleh keluar rumah sendirian, tidak boleh menerima telepon lebih dari 5 menit, tidak boleh bertemu siapapun tanpa sepengetahuannya. Aku cuma pengen kamu aman, katanya sambil memelukku erat. Tapi aku tidak merasa aman, justru aku merasa seperti burung dalam sangkar emas.
Semakin hari, sangkar itu terasa semakin sempit. Tapi aku belum sadar sepenuhnya, karena cinta buta memang membuat segalanya terlihat normal, meski sebenarnya tidak. Seiring waktu, aku mulai merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Rumah itu megah, dipenuhi lukisan mahal, lampu kristal yang berkilau, dan kamar yang lebih besar dari rumah masa kecilku. Tapi aku merasa hampa, tidak ada suara tawa, tidak ada ruang pribadi. Setiap sudut rumah itu dipasangi kamera CCTV untuk keamanan, katanya. Tapi aku tahu itu untuk mengawasi. Aku tidak bisa bergerak bebas. Sekali waktu aku ingin membuat video memasak dan menguploadnya ke YouTube, sekadar menyalurkan hobi. Tapi saat tahu aku mengambil kamera, Reza langsung mengambilnya dari tanganku. Kamu malu-maluin keluarga besar kalau upload hal nggak penting kayak gitu, katanya tajam. Aku hanya menunduk. Aku mulai kehilangan jati diriku. Dulu aku ceria, suka berbagi cerita, penuh semangat, tapi kini aku hanya hidup untuk menjalani rutinitas Reza. Bangun pagi, sarapan bersamanya, mendengarkan rencananya, tersenyum, diam. Aku bahkan tidak tahu aku masih punya keinginan sendiri atau tidak. Semua yang kulakukan terasa seperti skrip yang harus kuikuti agar tidak memicu kemarahannya. Aku mulai merasa asing dengan bayanganku sendiri di cermin. Terkadang Reza bisa begitu lembut, begitu manis. Dan justru itu yang membuat semuanya semakin membingungkan. Di hari ulang tahunku, dia membelikanku gelang berlian dan membuat makan malam romantis lengkap dengan lilin-lilin wangi. Karena kamu istri terbaik, katanya sambil mencium tanganku. Tapi di hari yang sama, pagi sebelumnya, dia membentakku karena aku lupa menyalakan pemanas air. Perubahan emosinya begitu drastis dan aku hidup dalam ketakutan yang tidak pernah bisa diprediksi. Dia bisa memujiku pagi ini dan mengunciku di kamar malamnya. Dan yang lebih menakutkan, aku mulai membenarkan semua itu. Aku mulai berkata pada diriku sendiri, mungkin aku yang salah, mungkin aku memang harus lebih patuh. Aku takut, tapi aku juga tidak tahu harus kemana. Aku malu pada diriku sendiri karena tidak berani bicara. Aku tidak ingin orang tahu bahwa pernikahan impian yang selama ini kutunjukkan ke publik sebenarnya adalah penjara. Aku terlalu takut kehilangan segalanya, rumah, status, atau mungkin diriku sendiri. Dan itulah awal dari keterpurukan panjang yang tak terlihat siapapun, terutama oleh orang-orang yang hanya melihat dari balik layar ponsel mereka. Aku mulai merasa hidupku dijalani dengan rasa takut yang konstan. Setiap langkah harus diperhitungkan, setiap kata harus ditakar. Reza bukan tipe yang membentak di depan orang. Tidak, dia terlalu pintar untuk itu. Ia melakukan segalanya dengan rapi dan sistematis. Saat aku mempertanyakan sesuatu seperti, kenapa aku nggak boleh ke rumah mama? Atau kenapa aku harus lapor kalau cuma buka WhatsApp? Dia akan memelototiku, lalu bicara dengan nada rendah yang membuat kulitku merinding. Kamu lupa siapa yang membiayai semua ini? Kamu mau balik ke rumah reyot itu? Tidur pakai kipas angin? Makan tempe tiap hari? Katanya pelan, tapi setiap katanya seperti pisau. Ia tak perlu membentak karena ancaman ekonominya cukup membuatku bungkam. Kata-katanya menyindir asal-usulku, menghina masa laluku, dan perlahan mengikis harga diriku. Aku mulai merasa bahwa aku hanya layak dicintai selama aku patuh. Setiap bentuk pembelaan dianggap pembangkangan. Aku ini suamimu, Ran. Kamu itu tanggung jawabku. Kalau aku bilang jangan, ya jangan. Katanya suatu malam setelah aku nekat menelepon adik perempuanku tanpa sepengetahuannya. Setelah itu, dia menyita ponselku selama 2 hari. Aku tidak bisa menghubungi siapapun. Tidak ada tempat mengadu. Tidak ada suara lain yang bisa menenangkanku. Dan dalam sunyi itu, aku mulai mendengar suara-suara dalam kepalaku sendiri yang menuduhku bodoh karena tetap bertahan. Lama-lama, aku tak lagi mengenal siapa diriku. Aku seperti boneka hidup dalam rumah megah. Reza bahkan mulai mengatur pakaian yang harus kupakai setiap hari. Pakai warna kalem aja, jangan norak. Aku nggak suka istri tampil mencolok, katanya sambil memilihkan dress pastel di lemariku. Bahkan saat aku ingin memakai celana panjang longgar dan sweater biasa, dia akan berkomentar, nggak usah kayak anak kos. Pakaian, cara berbicara, gaya rambut, bahkan ekspresiku saat duduk di ruang tamu jika ada tamu datang
datang, semua diatur. Aku harus tersenyum, tapi tidak boleh terlalu lebar, harus menyambut hangat, tapi jangan terlalu cerewet. Kadang aku seperti aktris yang sedang syuting film kehidupan palsu. Hanya saja tidak ada sutradara yang bisa kuprotes. Bahkan postingan Instagramku pun harus melewati sensor. Ia akan melihat draft captionku dulu sebelum ku posting. Jangan bilang suami terbaik, nanti orang bilang kamu pamer, bilang aja terima kasih atas waktunya, katanya sambil tersenyum kecil. Senyuman itu lebih menyeramkan dari wajah marah. Aku tahu, jika aku membangkang, aku akan dibungkam. Satu kali aku coba posting tanpa izinnya tentang kenangan masa kecilku bersama ayah. Postingan itu tak bertahan lama. 1 jam kemudian, dia sudah berdiri di hadapanku sambil menunjukkan ponsel. Kenapa kamu posting ini? Mau nyindir aku ya? Aku pun menangis lagi malam itu. Tapi air mata itu sudah terasa hambar. Karena aku tahu tidak ada yang akan menyelamatkanku. Aku pernah mencoba kabur. Sekali. Itu terjadi di tahun kedua pernikahan kami. Saat itu aku memberanikan diri lari ke rumah tetangga, Ibu Sri, seorang wanita paruhbaya yang sering berbicara padaku lewat pagar. Aku hanya sempat membawa tas kecil dan sandal rumah. Hujan turun deras malam itu. Aku mengetuk pintunya dengan tangan gemetar. Bu, boleh saya numpang telepon? Tanyaku. Ibu Sri kaget, tentu saja. Tapi dia langsung membukakan pintu dan memberiku jaket hangat. Aku menangis tak terkendali malam itu. Tapi kebebasanku tidak berlangsung lama. Reza datang 1 jam kemudian dengan ekspresi sangat tenang, seperti tidak terjadi apa-apa. Ia mengetuk pintu Ibu Sri dan berkata, "Maaf ya Bu, istri saya sedang depresi, dia sering delusi. Kami sudah konsultasi ke psikolog. Saya khawatir kalau dia terus stres, bisa menyakiti dirinya sendiri." Aku terdiam mendengar itu. Mulutku ingin membantah, tapi tubuhku membeku. Ibu Sri menatapku dengan ragu, lalu menyerahkan keputusan padaku. Reza menatapku sambil berkata pelan, "Yuk pulang, biar kamu bisa istirahat." Dan seperti magnet, aku kembali ke nerakaku sendiri. Keesokan harinya, semua ponselku diambil, pintu kamarku dikunci dari luar. Aku hanya diberi makanan lewat celah pintu selama 3 hari. Tidak ada kata-kata, tidak ada teriakan, hanya sunyi dan dingin. Dan saat aku akhirnya dilepas, Reza hanya berkata dengan tenang, "Ini biar kamu kapok. Aku bisa lebih dari ini kalau kamu macam-macam." Dari hari itu, aku tidak pernah mencoba kabur lagi. Setidaknya belum saat itu. Meski aku sudah kehilangan begitu banyak teman, keluarga, bahkan jati diri, aku tetap berusaha menjaga citra pernikahan ini di mata publik. Aku merasa harus melindungi ilusi yang sudah kadungku bangun. Setiap kali arisan, para istri-istri lain akan memuji gaya hidupku. "Rumahnya Mbak Rania keren banget, dapur impianku," kata salah satu tetangga. Yang lain menimpali, "Gila ya, dapat suami kayak Mas Reza itu jackpot sih. Ganteng, tajir, sopan." Aku hanya tersenyum sambil menyajikan kue lemon yang dibeli Reza dari toko mahal. Aku ingin berteriak, tapi yang keluar hanya tawa tipis yang sudah kulatih. Mereka tidak tahu bahwa sebelum mereka datang, aku harus memohon-mohon pada Reza agar diizinkan memakai ruang tamu. Ingat ya, nggak ada ngomongin hal pribadi, apalagi soal rumah tangga kita. Pesannya sebelum pergi pagi itu. Aku merasa seperti pemeran figuran dalam cerita hidup orang lain. Bahkan saat Dinda, sahabat lamaku, mengirim pesan dan berkata, "Kapan bisa ketemuran? Kangen banget sama kamu yang dulu." Aku hanya menatap layar ponselku dan menangis. Aku tidak bisa menjawabnya. Aku takut, karena aku tahu Reza bisa saja mengecek chatku kapan saja. Dan jika ia tahu aku bicara tentang pernikahan kami, aku tidak bisa membayangkan hukuman apalagi yang akan datang. Dalam keputusasaan itu, aku hanya punya satu tempat untuk bersandar. Allah. Malam-malamku kuhabiskan dengan menengadah dalam gelap. Aku tidak berani menangis keras. Suara tangisku harus sepelan mungkin supaya tidak terdengar oleh asisten rumah tangga atau, lebih parah, Reza. Aku berdoa sambil memeluk sajadahku erat-erat. "Ya Allah, kalau ini ujian, tolong kuatkan aku. Tapi kalau ini penjara, tolong bukakan pintu keluar," bisikku. Aku tidak berani meminta Reza berubah, karena dalam hatiku, aku tahu dia tidak akan pernah berubah. Tapi aku minta keberanian. Aku minta satu hal, jalan untuk pergi. Bahkan mimpi pun kadang memberiku tanda. Aku sering bermimpi berada di taman luas,
sendirian, berjalan tanpa alas kaki. Dan saat aku bangun, hatiku terasa sedikit lebih lapang. Seolah Allah sedang berkata, tunggu sebentar lagi Rania. Dan aku menunggu dengan sabar, dengan air mata, dengan hati yang remuk, tapi juga dengan harapan yang kecil, yang tetap menyala walau kecil sekali. Karena aku tahu, aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Entah kapan, entah bagaimana, aku harus keluar dari sini. Hari yang kutunggu-tunggu itu akhirnya datang, tapi datangnya tidak dengan guntur besar atau suara peluit kemenangan, justru hadir dalam senyap, dalam celah kecil yang bahkan nyaris tak terlihat. Reza harus pergi keluar kota selama 2 hari karena urusan bisnis. Itu adalah kali pertama dia meninggalkan rumah tanpa membawa serta aku. Biasanya dia selalu memaksaku ikut atau setidaknya menitipkan pengawasan padaku kepada sopir atau asisten rumah tangga. Tapi kali ini berbeda. Mungkin karena terlalu percaya diri atau mungkin karena terlalu yakin bahwa aku sudah jinak. Malam sebelum keberangkatannya, dia berkata sambil mengecup keningku, "Jaga rumah baik-baik, jangan macam-macam ya. CCTV tetap nyala. Aku bisa lihat dari mana aja." Aku mengangguk pelan, menyembunyikan kegelisahan yang bergolak hebat dalam dadaku. Setelah pintu rumah tertutup di pagi hari dan mobil Reza melaju keluar gerbang, aku berdiri di balik jendela, napasku tercekat. Inikah waktunya? Aku berdiri kaku hampir 1 jam, masih tak percaya bahwa aku benar-benar sendirian. Setelah memastikan semua asisten rumah sedang sibuk di dapur, aku melangkah ke kamar, membuka lemari, dan mengambil 1 tas ransel yang sudah kusiapkan diam-diam selama berminggu-minggu. Di dalamnya hanya ada pakaian ganti, dokumen penting seperti KTP dan buku nikah, serta sejumlah uang yang berhasil kusisihkan sedikit demi sedikit. Tanganku gemetar saat menggenggam tas itu. Ya Allah, beri aku kekuatan. Bisikku berulang kali. Aku tahu, sekali aku keluar dari pintu rumah ini, tidak akan ada jalan kembali. Langkah pertama keluar rumah terasa seperti berjalan di atas duri. Aku melangkah pelan-pelan melewati lorong panjang rumah menuju garasi samping. Di sana aku menunggu. Sopir lama kami, Pak Arman, adalah satu-satunya orang yang bisa kupikirkan saat itu. Ia sudah tidak bekerja di rumah kami karena Reza memecatnya tahun lalu. Alasan resmi karena tidak profesional. Padahal menurutku, karena Pak Arman pernah mencoba membelaku saat Reza memarahiku di depan umum. Tapi aku masih menyimpan kontaknya. Beberapa minggu lalu, aku nekat menghubunginya lewat ponsel lama yang kusembunyikan di dalam buku di perpustakaan rumah. "Pak, kalau suatu hari saya minta bantuan, Bapak bisa bantu kabur?" Itu kalimat yang kutulis dalam pesan. Tak kusangka, dia membalas, "Saya tunggu kabar kapanpun Mbak siap. Saya di pihak Mbak." Dan hari itu, aku kirim pesan dengan 1 kata. Sekarang, tak sampai 40 menit, sebuah mobil tua berhenti di seberang jalan. Aku berlari menyeberang, masih dengan jantung berdebar dan masuk ke dalamnya. "Mbak Rania." "Masya Allah," katanya pelan, kaget dan cemas melihat wajahku yang pucat. "Saya mohon Pak, bawa saya ke rumah orang tua saya," kataku nyaris tanpa suara. Mobil melaju pelan keluar komplek. Aku terus menunduk, takut kamera depan rumah masih menyorotku. Rasanya seperti adegan film thriller, tapi ini nyata. Ini hidupku. Dan hari itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku bisa menghirup udara dengan dada sedikit lebih lega. Rumah orang tuaku tidak berubah banyak sejak terakhir kali aku ke sana, hampir 3 tahun lalu. Dindingnya masih hijau pudar, kursi tamunya masih dari rotan lama, dan aroma kue buatan ibu masih menyambut di depan pintu. Tapi kali ini, langkahku lebih berat dari biasanya. Aku mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Ayah yang membukanya, matanya membelalak saat melihatku. "Rania?" katanya setengah tidak percaya. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya langsung memeluknya dan menangis sejadi-jadinya. "Ayah, pulang!" bisikku sambil memeluk tubuh renta itu. Ibu segera keluar dari dapur. Wajahnya kaget dan langsung berubah menjadi pucat. "Ya Allah Rania, kenapa kamu nak?" Aku terduduk di lantai ruang tamu dan air mataku tak bisa dihentikan. Selama berjam-jam kami duduk bersama dan aku menceritakan semuanya. Tentang Reza, tentang perlakuannya, tentang penjara mewah yang selama ini kusembunyikan. Ibu terus memelukku, sesekali menangis terisak. "Kenapa kamu nggak bilang dari dulu nak?" katanya sambil mengelus
melurus rambutku. Aku hanya menggeleng. Aku malu, Bu. Aku takut kalian kecewa. Aku takut dianggap tidak bisa menjaga rumah tangga. Tapi mereka tidak menyalahkanku. Tidak sekalipun. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidur malam itu tanpa rasa takut. Di kamar lamaku yang sempit, dengan selimut tipis dan bunyi kipas angin, aku merasa lebih aman daripada di kamar megah yang dulu kupanggil rumah. Ketenangan itu tidak berlangsung lama. Reza tentu tidak tinggal diam. Besoknya, aku mendapat pesan ancaman. Bukan hanya satu, tapi puluhan. Dari nomor pribadinya, dari email, bahkan dari beberapa akun fake yang mengirimi DM penuh kebencian. Kalau kamu nggak balik, aku sebarkan semua foto kamu. Aku hancurkan nama keluargamu. Kamu pikir bisa kabur dari aku? Rumah tangga itu harus dijaga, bukan lari. Nada-nada manipulatif yang dulu begitu kutakuti kini terasa seperti suara kosong. Tapi tetap saja, rasa trauma itu belum hilang sepenuhnya. Aku ketakutan. Aku tak berani keluar rumah selama berminggu-minggu. Bahkan saat hendak pergi ke kantor pengacara untuk berkonsultasi, aku harus ditemani ayah. Aku juga mulai menemui psikolog. Di sanalah aku mulai menyadari bahwa semua yang kulalui adalah bentuk coercive control. Kekerasan tanpa luka fisik tapi jauh lebih menyakitkan. Perlahan-lahan, aku belajar menyusun langkah hukum, membuka dokumen, mengingat kembali kejadian-kejadian yang ingin kulupakan, tapi kali ini aku tidak sendiri. Adikku, ayah, ibu, dan bahkan beberapa tetangga mendukungku. Kamu berhak bahagia, Ran, kata Dinda saat akhirnya kami bertemu kembali. Aku menangis saat itu, di tengah kafe kecil, sambil menggenggam tangannya. Ada luka yang belum sembuh, tapi juga ada harapan yang mulai tumbuh. Aku memutuskan untuk bicara, bukan hanya di pengadilan, tapi juga di ruang publik. Aku tahu banyak perempuan di luar sana mengalami hal serupa, tapi tidak berani bersuara. Maka aku mulai menulis di blog, di media sosial, bahkan menerima undangan untuk berbicara di komunitas perempuan. Aku tidak menyebut nama Reza secara langsung, tapi cukup untuk membuka mata banyak orang. Responsnya luar biasa. Banyak yang mengirimi pesan pribadi, "Kak, aku juga pernah diperlakukan seperti itu." Ada pula yang bilang, "Kisahmu menyadarkan aku kalau apa yang aku alami juga bukan cinta. Aku tidak ingin jadi pahlawan. Aku hanya ingin sembuh dan membagikan jalan pulang kepada yang masih tersesat." Sekali waktu Reza sempat menelepon lagi. Nomor asing, tapi suaranya tak asing. "Kamu puas sekarang, Ran? Kamu hancurkan semuanya," katanya datar. Tapi kali ini aku tidak menangis. Aku cuma ambil kembali hidupku, dan aku akan terus bicara. Karena aku tahu aku tidak sendirian. Setelah itu aku blokir nomornya. Detik itu juga rasanya seperti mengunci pintu sel penjaraku sendiri dari luar. Aku bebas. Tidak berarti hidupku langsung indah, tapi sekarang aku bisa bangun pagi dan bernapas tanpa rasa takut. Dan itu bagiku sudah lebih dari cukup. Setelah semua yang terjadi, aku merasa seperti dilahirkan kembali. Tapi kali ini sebagai versi diriku yang lebih jujur dan utuh. Reza masih berusaha mencengkeramku. Tentu, dia sempat mengirim surat melalui pengacaranya, menawarkan ruang damai dengan syarat aku berhenti bicara di media sosial. Dalam surat itu tertulis bahwa aku memalukan nama baik keluarga suami dan membahayakan reputasi perusahaan. Tapi yang mereka lupa, nama baik tidak dibangun di atas penderitaan orang lain, dan reputasi tanpa kebenaran hanyalah kepalsuan yang menunggu runtuh. Aku tidak mundur, aku tetap melanjutkan proses hukum dan memutuskan untuk menghapus semua jejaknya dari hidupku. Bahkan ketika Reza kembali mencoba bermain dengan rasa iba, mengirim pesan suara sambil menangis, berkata, "Aku nggak bisa hidup tanpa kamu, Rania. Aku berubah, aku janji." Hatiku sudah terlalu lelah untuk digoyangkan oleh air mata palsu. Dulu aku mungkin akan luluh, tapi sekarang aku tahu, itu bukan cinta. Itu adalah perangkap. Aku nggak benci kamu, Reza. Ucapku dalam hati saat mendengar pesan terakhirnya, aku cuma memilih untuk hidup, dan itu artinya tanpamu. Setelah itu aku hapus semua kontak, semua foto, dan memulai dari titik nol. Rasanya menakutkan, tapi di saat yang sama juga membebaskan. Kini hidupku jauh lebih sederhana. Aku tinggal kembali bersama orang tuaku untuk sementara waktu. Kamar kecilku kini dipenuhi buku-buku, sticky note motivasi di dinding, dan tanaman hias yang kubeli dari pasar minggu. Tak ada lemari besar, tak ada perhiasan mahal, dan tak ada mobil mewah di garasi. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa damai. Aku bisa bangun pagi tanpa tekanan, bisa memilih pakaian sendiri tanpa takut disalahkan, dan bisa makan nasi goreng buatan ibu sambil tertawa lepas.
Aku juga mulai bekerja sebagai penulis lepas dan editor konten, sesuatu yang dulu dilarang Reza karena katanya itu pekerjaan kecil yang nggak menghasilkan. Tapi disinilah aku merasa hidup. Aku menulis kisah perempuan-perempuan lain, menyunting tulisan penuh luka dan harapan, dan melihat bagaimana suara kami saling menyembuhkan. Dulu, aku tidak tahu arti kebebasan. Aku kira kebebasan adalah bisa belanja kapan saja, pergi kemana saja. Tapi ternyata, kebebasan adalah saat kita tidak harus takut untuk menjadi diri sendiri. Dan kini, aku bisa bilang dengan mantap, lebih baik hidup seadanya dengan harga diri daripada bergelimang kemewahan tapi terpenjara. Saat aku mulai membagikan kisahku secara publik, banyak orang kaget. Aku kira kamu pasangan idaman, selalu mesra, selalu harmonis. Tulis seorang pengikut di Instagram. Yang lain menulis, selama ini aku iri banget sama hidupmu. Tapi ternyata aku salah. Aku tidak marah pada mereka. Aku paham, karena aku pun pernah mempercayai kebohongan yang kuciptakan sendiri. Foto-foto kami yang tersenyum di tepi pantai, caption penuh kata manis, video makan malam romantis, semua itu adalah topeng. Dan aku yang memakainya. Bukan karena aku ingin menipu orang, tapi karena aku juga sedang berusaha menipu diriku sendiri. Mungkin itu bentuk terakhir dari putus asa, saat kita ikut membohongi diri agar bisa bertahan. Tapi kini aku tidak ingin menipu siapapun lagi. Aku mulai menulis dengan jujur tentang luka, tentang kebodohan, tentang keberanian. Dan aku tahu, semakin banyak aku berbagi, semakin banyak yang merasa tidak sendirian. Bahkan ada yang menulis padaku, "Kak, aku putuskan untuk keluar dari hubungan yang menyakitkan karena baca cerita kakak. Terima kasih." Kalimat itu membuat semua luka terasa tidak sia-sia, karena ternyata dari kepedihan pun Allah bisa menciptakan kebaikan. Dari pengalaman ini aku belajar satu hal yang sangat penting, cinta sejati tidak membuatmu takut. Cinta sejati tidak membuatmu merasa seperti budak, tidak mengisolasi, tidak mengendalikan hidupmu sepenuhnya. Tapi di masyarakat kita, seringkali pengendalian dibungkus dengan kata protektif. Kekerasan emosional disamarkan sebagai kepedulian. Padahal, jika kamu merasa harus minta izin untuk setiap napasmu, jika kamu tidak bisa tertawa tanpa rasa bersalah, jika kamu merasa sepi walau tinggal serumah, maka itu bukan cinta, itu perangkap. Aku tahu tidak mudah keluar. Aku tahu rasa malu, rasa takut, rasa gagal akan menghantui. Tapi lebih baik gagal menyelamatkan pernikahan palsu daripada gagal menyelamatkan dirimu sendiri. Jika kamu yang sedang menonton atau mendengarkan kisah ini merasa seperti aku dulu, tolong percaya, kamu tidak salah, kamu tidak gila, kamu tidak lemah, kamu hanya sedang berada dalam hubungan yang salah, dan kamu berhak untuk keluar, kamu berhak untuk bahagia, bukan hanya bertahan. Jangan tunggu hingga semuanya hancur, jangan tunggu sampai kamu tidak mengenali wajahmu sendiri di cermin. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Cerita ini bukan untuk membuka aib, bukan pula untuk mencari simpati, tapi sebagai pengingat bahwa tidak semua yang tampak indah itu bahagia. Tidak semua senyum di Instagram berarti damai di hati. Kadang, yang paling cerah di luar, paling gelap di dalam. Aku berbagi bukan karena aku sudah sembuh sepenuhnya, tapi karena aku tahu setiap luka yang dibagi bisa menyembuhkan yang lain. Untuk kamu yang membaca atau mendengarkan ini, tolong jaga dirimu, dengarkan intuisimu, jangan anggap ringan tanda-tanda kecil yang membuatmu merasa tidak aman. Dan jika kamu sudah berada di dalam hubungan yang menyesakan, ketahuilah bahwa kamu punya pilihan. Mungkin tidak mudah, tapi sangat mungkin. Semoga cerita ini bisa jadi cahaya kecil untuk jalan yang sedang kamu cari. Jangan lupa subscribe channel ini untuk kisah-kisah nyata yang membuka mata dan hati kita semua. Insya Allah, kita akan terus bersama-sama menyuarakan yang tak terdengar, memperjuangkan yang tak terlihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin.